Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon guru semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Matematika mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang beranggotakan Anin Saraswati Azhari, Imelda Ani Yolanda Marbun, Maya Sopiani Hasibuan, Osi Natasia Pasaribu, Sinta Wentina Simbolon, dan Siti Mariam Mauliza akan memaparkan materi pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, tepatnya pada topik pertama, yaitu ruang kolaborasi. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan ataupun langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, karena guru awalnya menjelaskan materi terlebih dahulu, lalu menjelaskan langkah-langkah secara berurutan dalam pemecahan mencari nilai rata-rata ataupun MEAN untuk diikuti peserta didik sebelum memberikan soal latihan, di mana guru memberikan contoh soal terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan agar siswa memberikan gambaran setiap langkah pengerjaan soal. Yang lebih ditekankan di sini, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa langkah-langkah dalam pengerjaan soal bukan hanya untuk dihafal saja, namun juga harus dipahami. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Di mana, jika dilihat dari kasus pertama, di mana guru menggunakan metode pembelajaran berupa metode pemecahan masalah, di mana guru menjelaskan langkah-langkah atau urutan terlebih dahulu dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN pada mata pelajaran matematika dengan jelas. Lalu peserta didik diminta untuk mengikuti cara tersebut dan menuangkan ke dalam soal percobaan untuk peserta didik kerjakan. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawaban dari kelompok kami adalah, berdasarkan kasus di atas, Rina dapat melakukan berbagai langkah yang sesuai. Berikut beberapa saran yang bisa Rina lakukan. Yang pertama, memahami tahapan perkembangan kognitif anak usia SD. Karena rata-rata usia kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia SD berada dalam tahap operasi konkret. Mereka lebih mampu memahami pengalaman konkret. Jadi Rina harus merancang pengajaran yang berpusat pada pengalaman nyata dan konkret. Yang kedua, penggunaan alat bantu pengajaran seperti alat peraga matematika, kartu angka, atau benda-benda yang ada di sekitar, misalnya permen, kue, buku, pensil, dan sebagainya,
untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep matematika secara visual. Yang ketiga, pengajaran berbasis permainan. Karena bermain adalah cara yang efektif untuk belajar bagi anak-anak, Rina dapat menggunakan permainan matematika yang interaktif dan juga menyenangkan untuk memotivasi peserta didiknya. Seperti permainan congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung anak-anak telah diajarkan berhitung. Yang keempat, pemberian dukungan individu. Setiap anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Rina dapat memberikan dukungan individu kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam berhitung. Ini akan membantu mereka merasa didengar dan juga diberi perhatian yang mereka butuhkan. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar, serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga, tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dan tepat karena dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali yang dibuat dengan prinsip relevansi dengan lingkungan peserta didik atau sesuai dengan pengalaman dan kehidupan mereka sehari-hari. Pemilihan topik relevan yang dilakukan ini sangat membantu mereka menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum. Hal ini dapat membantu peserta didik agar mereka merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran karena bisa merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan Made yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik atau dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didik dan juga mengaitkan pembelajaran dengan dunia setempat serta mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran kontekstual teaching and learning, di mana pembelajaran tersebut mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Sekian untuk penjelasan dari kasus-kasus yang kami amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.